Halo anak-anakku, bertemu kembali dengan saya, Ibu Maria Novia Ermelinda Tio, dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan untuk kelas 11. Kali ini, kita akan membahas materi tentang kebutuhan dan perencanaan sumber daya usaha. Baik, untuk kompetensi dasar dari materi kebutuhan dan perencanaan sumber daya usaha ini, kita masuk pada KD 3.4, yaitu menganalisis kebutuhan sumber daya usaha, dan 4.4 membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha. Nah, materi-materi yang akan kita pelajari pada bab ini adalah yang pertama, 1. Pengertian sumber daya usaha, dan yang kedua, perencanaan sumber daya usaha. Baik, untuk pengertian sumber daya usaha, kita lihat bersama-sama. Sumber daya usaha merupakan kebutuhan untuk menghasilkan produk atau jasa yang kemudian dapat diperjualbelikan oleh sebuah usaha. Menurut Zaki Fatoni, SP, MSc, sumber daya usaha adalah sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan peluang usaha. Ada 4 kelompok sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha, yaitu yang pertama, sumber daya material, yang kedua, sumber daya finansial, yang ketiga, sumber daya manusia, dan yang keempat, sumber daya informasi. Berikut ini adalah unsur-unsur yang ada dalam manajemen, meliputi yang pertama, man atau manusia, yang kedua, money atau modal, yang ketiga, material atau bahan, yang keempat ada mesin atau mesin, yang kelima ada metode atau cara atau metode, dan yang keenam ada market atau pasar. Berikutnya kita akan belajar tentang perencanaan sumber daya usaha. George R. Terry dalam bukunya Principle of Management mengemukakan ada 6 unsur manajemen yang dikenal dengan 6M, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah man, sumber daya manusia. Dalam manajemen, faktor manusia menjadi faktor yang paling utama dan menentukan. Manusialah yang membuat tujuan dan manusia juga yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Dan tanpa adanya manusia, tidak ada proses kerja. Nah, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam merencanakan sumber daya adalah yang pertama, faktor analisis jabatan. Yang kedua, faktor kebutuhan jabatan. Yang ketiga, faktor aturan tugas dan tanggung jawab. Dan yang keempat, faktor kebutuhan perekrutan. Berikutnya yang kedua ada money atau uang. Money atau dana atau uang dibutuhkan sebuah usaha untuk membiayai operasional usahanya, baik untuk kegiatan produksi maupun penjualan. Contoh-contoh biaya yang perlu direncanakan untuk sumber daya usaha adalah yang pertama, bahan baku, yang kedua, tenaga kerja, yang ketiga, listrik, telepon, internet, dan biaya administrasi, yang keempat, transportasi, yang kelima, kemasan, dan yang keenam, bahan pelengkap atau tambahan. Berikutnya yang ketiga adalah material atau bahan baku. Bahan baku adalah bahan-bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu menghasilkan produk jual. Banyak manfaat yang diperoleh jika melakukan perencanaan bahan baku. Yang pertama, mempunyai standarisasi bahan dan dalam jumlah, ukuran, jenis, dan merek bahan baku. Yang kedua, mengetahui pemasok atau penyedia bahan baku yang sesuai dengan harga yang bersaing. Yang ketiga, dapat menghitung harga pokok produksi produk yang akan dijual. Contoh standarisasi bahan yaitu yang pertama, bahan baku utama, jenis bahan pelengkap, kebutuhan bahan, merek bahan baku, dan harga bahan baku. Yang keempat ada mesin atau mesin.
Mesin mempunyai peran penting dalam proses produksi, terutama untuk jenis usaha yang memerlukan peralatan untuk menghasilkan produk. Contoh perencanaan mesin untuk usaha laundry misalnya. Jenis mesin yang digunakan adalah yang pertama mesin cuci, yang kedua setrika listrik atau setrika uap, yang ketiga ada pompa air dan lain-lain. Yang kelima ada metode atau cara. Metode adalah hal yang penting dan juga krusial untuk menjadi landasan dari berdirinya suatu usaha. Adanya metode ini berguna untuk memastikan kegiatan dari manusia sesuai dengan prosedur yang sudah ada dalam standar kerja. Buatlah metode yang bersifat menyeluruh, efektif, dan mudah dipahami agar pekerjaan yang nantinya dijalankan menjadi lebih mudah. Contohnya, dalam membuat peraturan tentang jam istirahat karyawan yang bermanfaat untuk merefresh pikiran sehingga dapat bekerja lebih baik setelahnya. Yang terakhir adalah market atau pasar. Unsur yang terakhir adalah pasar yang meliputi strategi, pengendalian, perencanaan, yang berkaitan dengan pemasaran atau promosi. Adanya teknik pemasaran yang baik akan membantu dalam meningkatkan jumlah penjualan barang atau jasa. Oleh sebab itu, penting menyusun pemasaran apa yang efektif agar konsumen bisa tertarik. Rencanakan strategi yang bisa menjangkau konsumen secara luas, tetapi tidak mengeluarkan modal yang besar. Untuk bisa tepat sasaran ketika menjual produk, ketahuilah terlebih dahulu apa yang menjadi kelebihan dari produk, untuk siapa produk tersebut dibuat, dan produk tersebut dapat menjawab kebutuhan mereka.